Halo anak-anak Ibu Guru, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama Ibu Guru Tantri. Bagaimana ini kabar anak-anak Ibu Guru? Sehat-sehat? Ya, semoga anak Ibu Guru selalu sehat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau mimpin berdoa? Saya Bu Guru. Ya, silakan nih ya. Ibu Guru tuntun ya. Seperti ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bisa ya nih ya? Baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih nih ya. Nah anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ibu Guru yang pimpin. 1, 2, 3. Sudah bersyukur belum? Sudah? Iya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena yang pertama, anak-anak masih bisa bangun tidur. Anak-anak masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, masih bisa sarapan yang bergizi, dan yang paling penting, anak-anak masih bisa bersekolah. Karena banyak sekali di luar sana yang ingin bersekolah seperti anak-anak Ibu Guru. Jadi, anak-anak harus bersyukur karena anak-anak masih bisa bersekolah dan masih bisa belajar dan masih bisa bertemu dengan Ibu Guru. Nah, anak-anak, masih ingat tidak tepuk PPK? Masih? Mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK, Ibu Guru yang pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah anak-anak, Ibu Guru ingin bertanya nih. Anak-anak Ibu Guru pernah menonton pertunjukan berbalas pantun? Apakah anak-anak menyukainya? Nah, itu yang akan kita pelajari loh anak-anak hari ini, yaitu pantun.
dan juga sistem peredaran darah manusia. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak mengetahui apa sih definisi pantun, kemudian apa saja ciri-ciri pantun, struktur pantun itu apa saja, dan jenis-jenis pantun itu apa saja. Dan untuk sistem peredaran darah manusia, anak-anak dapat menyebutkan organ peredaran darah manusia dan menjelaskan serta menunjukkan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Nah anak-anak, ibu guru punya pantun nih. Mau dengar tidak? Mau? Baik, pada saat ibu berpantun, nanti anak-anak jawabnya cakep, gitu ya? Oke. Main di kebun dengan Ramzi. Cakep. Memanen buah dengan Galah. Rajin makan sayur dan buah bergizi. Pembuluh darah sehat tidak jadi masalah. Bagaimana anak-anak? Apakah pantun ibu guru bagus? Iya, tepuk tangan dulu dong. Nah anak-anak, dari pantun yang ibu guru sampaikan, ada yang tahu tidak apa sih pantun itu? Ya, tepat sekali. Pantun adalah satu di antara jenis pantun Melayu yang satu baitnya terdapat 4 larik dan bersajak ABAB. Nah anak-anak, pantun itu memiliki ciri-ciri loh. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, dalam pantun terdiri dari 4 baris di setiap baitnya. Baris-baris tersebut dikenal dengan larik. Dan dalam satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang kedua, ciri-ciri pantun itu memiliki pola atau biasa kita kenal dengan sajak ABAB. Nah, jadi katakan ABAB pada pantun yang ibu guru sampaikan tadi itu bersajak ABAB. Nah, bisa anak-anak lihat bahwa yang baris pertama yaitu sampiran, main di kebun bersama Ramzi, belakangnya huruf I. Kemudian di baris yang kedua itu memanen buah dengan Galah, itu belakangnya H. Isi baris 3 dan 4 yang baris ketiganya, rajin makan sayur dan buah bergizi, belakangnya I. Dan baris keempat yang terakhir, pembuluh darah sehat tidak masalah, belakangnya H. Jadi pantun yang ibu guru sampaikan tadi secara lisan itu memiliki pola atau sajak ABAB. Nah, paham ya anak-anak? Sekarang ciri-ciri pantun yang ketiga adalah terdiri dari sampiran dan baris. Nah, anak-anak bisa lihat pantun yang ibu guru sampaikan tadi terdiri dari 4 baris dalam baitnya. Baris pertama dan baris kedua itu disebut dengan sampiran. Barisan 3 dan 4 itu disebut dengan isi atau pokok dari pantun tersebut. Paham ya anak-anak? Nah, yang keempat, ciri-ciri pantun itu adalah tidak dikenal nama penulisnya. Kenapa? Karena pantun disampaikan secara lisan, sehingga kita tidak tahu siapa penulisnya. Nah, anak-anak, selain definisi pantun, ciri-ciri pantun, sekarang kita akan belajar struktur dari pantun. Pada pantun, itu strukturnya ada bait, ada baris, ada kata, ada rima, ada sampiran,
dan juga ada isi. Bait itu adalah banyaknya baris dalam satu pantun. Baris adalah kumpulan kata-kata. Kata-kata adalah gabungan dari suku kata. Rima itu adalah pola akhir atau huruf vokal akhir yang ada pada pantun. Dan sampiran itu baris 1 dan 2 yang merupakan pengantar menuju isi pantun. Dan yang terakhir anak-anak, isi. Isi itu adalah baris 3 dan 4 yang merupakan isi pokok dan tujuan dari pantun tersebut. Jadi sudah paham ya anak-anak? Struktur pantun itu ada bait, baris, kata, rima, sampiran, dan juga isi. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, setelah struktur pantun, ada juga loh jenis-jenis pantun. Penasaran apa saja ya jenis-jenis pantun? Nah anak-anak, jenis-jenis pantun yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu adalah pantun yang di dalamnya terdapat pesan moral untuk mengajak kita berbuat yang baik. Kemudian yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka ini adalah pantun untuk hiburan. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang di dalamnya terdapat teka-teki dan harus dijawab oleh pendengarnya. Yang keempat adalah pantun cinta. Pantun cinta adalah pantun yang berhubungan dengan cinta, romantisme, dan kasih sayang. Selanjutnya ada pantun agama. Nah anak-anak, pantun agama ini sama dengan pantun nasihat, yaitu di dalamnya terdapat pesan moral untuk mengajak kita berbuat baik dengan diselipkan nilai-nilai agama. Nah kemudian ada pantun pribahasa. Pantun pribahasa ini di dalam pantunnya terdapat kalimat peribahasa. Dan yang terakhir ada pantun hiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang di dalamnya terdapat bahasa atau kalimat kiasan. Nah anak-anak, banyak sekali ya jenis-jenis pantun. Ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun cinta, pantun agama, pantun peribahasa, dan pantun kiasan. Ibu guru mau bertanya nih anak-anak, pantun yang ibu guru telah sampaikan tadi, yang ini, itu termasuk pantun jenis apa ya? Siapa yang tahu? Ya, tepat sekali. Pantun yang ibu guru sampaikan tadi adalah pantun dengan jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Kenapa? Karena isi dari pantun yang ibu guru sampaikan mengajak anak-anak ibu guru untuk makan makanan yang bergizi agar pembuluh darah yang kita miliki di dalam tubuh kita itu selalu sehat dan tidak bermasalah. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, tadi kita sudah membahas definisi pantun, ciri-ciri pantun, struktur pantun, dan jenis-jenis pantun. Sekarang ibu guru mau tanya, siapa ya yang bisa menjelaskan makna dari pantun yang ibu guru telah sampaikan? Kira-kira apa ya makna dari pantun yang ibu guru sampaikan? Ada yang tahu tidak ya? Ya, tepat sekali. Pantun yang ibu guru sampaikan memiliki makna bahwa pembuluh darah merupakan organ penting yang ada di dalam tubuh manusia yang harus dijaga kesehatannya dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah-buahan. Wah, anak-anak ibu pintar ya. Tetap semangat belajarnya. Nah, anak-anak, pada pantun yang ibu guru sampaikan tadi ada kata pembuluh darah. Pembuluh darah itu
termasuk organ apa ya di dalam tubuh kita? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Pembuluh darah adalah organ peredaran darah pada manusia. Selain pembuluh darah, apalagi ya organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu tidak? Ya, tepat sekali. Organ peredaran darah manusia itu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari jantung. Baik anak-anak, kita mulai dari jantung. Jantung adalah alat yang paling vital dalam sistem peredaran darah manusia loh anak-anak. Jantung itu memiliki fungsi memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Jantung letaknya di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada, di belakang kiri tulang dada. Jadi di sini ya, jantung itu bukan di sini, apalagi bukan di sini, tapi jantung itu ada di sini. Jantung memiliki 4 ruang. Ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Jantung karena memiliki 4 ruang, maka jantung juga memiliki 4 katup anak-anak. Katup itu ibaratkan pintu untuk menjaga aliran darah agar tetap mengalir dengan benar. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan pipa elastis yang menjadi bagian dari sistem peredaran darah manusia. Pembuluh darah itu berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau ke organ tubuh lainnya. Anak-anak, pada pembuluh darah itu ada 3 utamanya. Yang pertama ada pembuluh darah arteri. Yang kedua ada pembuluh darah vena. Yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Sedangkan pembuluh darah vena itu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Sedangkan pembuluh darah kapiler itu memiliki fungsi menghubungkan pembuluh darah arteri terkecil dengan pembuluh darah vena terkecil. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, selanjutnya darah. Darah merupakan komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia. Darah memiliki fungsi mengangkut nutrisi, oksigen, dan lainnya ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen akan sangat sulit mencapai seluruh tubuh yang ada di dalam diri kita. Nah anak-anak, darah itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sel-sel darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sel darah merah. Sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada sel darah putih. Sel darah putih ini berfungsi untuk melawan infeksi virus, bakteri, atau hal lain yang memicu penyakit. Dan yang terakhir ada keping darah atau trombosit yang berfungsi untuk pembekuan darah ketika tubuh kita terluka. Nah, ini adalah beberapa komponen dari darah yang dimulai dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit.
Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, sekarang bagaimana ya sistem peredaran darah yang ada di tubuh kita? Ada berapa ya sistem peredaran darah dalam tubuh kita? Nah anak-anak, sistem peredaran darah pada manusia itu terdiri dari dua. Ada peredaran darah besar dan juga ada peredaran darah kecil. Peredaran darah besar disebut dengan sistemik, sedangkan peredaran darah kecil disebut dengan pulmonar. Nah anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, peredaran darah besar atau sistemik. Ibu guru punya gambar. Ini dia. Amati gambar berikut ini ya anak-anak. Peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Darah yang ada di bilik kiri yang kaya akan oksigen itu akan dipompa ke seluruh tubuh dan akan kembali ke serambi kanan. Atau sederhananya, peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil atau pulmonal itu dimulai dari bilik kanan. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan dipompa menuju paru-paru, dan di paru-paru ini ada pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian keluar dari paru-paru membawa darah yang kaya oksigen, dia akan kembali lagi ke jantung, ke serambi kiri. Jadi secara sederhana, peredaran darah kecil itu ada dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, untuk memudahkan anak-anak mengingat sistem peredaran darah manusia, ibu guru punya lagu nih anak-anak. Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Sistem peredaran darah manusia ada yang besar dan juga yang kecil. Peredaran darah yang besar dari jantung seluruh tubuh ke jantung. Sistem peredaran darah manusia ada yang besar dan juga yang kecil. Peredaran darah yang kecil dari jantung paru-paru ke jantung. Nah, bisa ya anak-anak? Nah, dengan lagu itu anak-anak bisa lebih mudah mengingat sistem peredaran darah manusia. Baik anak-anak, itulah materi tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia dan muatan ilmu pengetahuan alam. Wah, tidak terasa ya, kita sudah selesai pembelajaran 1 pada tema 4 subtema 1. Mari kita review dulu anak-anak, apa saja ya yang sudah kita pelajari? Masih ingat tidak? Masih. Nah, yang kita sudah pelajari hari ini adalah definisi pantun. Pantun adalah salah satu puisi Melayu yang terdiri dari 4 baris yang bersaja ABAB. Pantun memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ya tepat sekali, terdiri dari 4 baris. Kemudian bersaja ABAB, terdiri dari sampiran dan isi. Dan yang terakhir, tidak ada nama penulisnya. Nah, struktur pantun pasti ingat tidak? Iya, ada bait, baris, kata, rima, sampiran, dan isi. Kalau jenis-jenis pantun? Iya, ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun cinta, pantun pribahasa, pantun agama, dan pantun kiasan. Nah, bagaimana dengan sistem peredaran darah manusia? Apa saja organnya? Iya, tepat sekali. Ada pembuluh darah, jantung, dan juga darah.
Dan sistem peredaran darahnya ada berapa? Iya, ada 2. Peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu dari jantung, seluruh tubuh ke jantung. Kalau peredaran darah kecil, jantung, paru-paru ke jantung. Wah, kalian memang luar biasa. Sekarang anak-anak cari di kolom deskripsi, ada link kuis. Ada 2 link kuis, muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Kalian bisa selesaikan kuis yang sudah ibu guru berikan melalui link tersebut. Pastinya kuis yang ibu berikan saat ini sangat seru. Dan semua soal-soal yang ada di kuis itu merupakan soal yang sudah materi yang sudah ibu jelaskan. Dan pastinya anak-anak ibu bisa menjawabnya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kalian memang luar biasa dan tetap semangat belajarnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa mengikuti pembelajaran bersama ibu guru tadi. Ingat, soal kuisnya harus diselesaikan ya. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Semakin anak-anak menunda, semakin banyak tugas yang tidak terselesaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ibu guru yang pimpin, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.